Manchester City memenangkan trofi Liga Champions pertama mereka usai mengandaskan perlawanan Inter Milan. Perjalanan mereka mengangkat trofi si kuping besar bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sebab sebelum dikenal seperti saat ini, skuad The Citizen merupakan salah satu tim mediocre di Inggris. Bagaimana perjalanan lengkapnya? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Klub yang kurang terkenal. Manchester City sempat mengalami masa-masa yang sulit di tahun 90 hingga 2000-an. Saat itu, skuad The Citizen hanya berstatus sebagai tim antah berantah di kompetisi domestik Inggris. Pada tahun 1999, skuad The Citizen bahkan hanya bermain di kasta ketiga Inggris. Namun mereka berhasil bangkit dengan promosi secara berturut-turut. Nasib itu berbanding terbalik dengan rival sekota mereka yakni Manchester United. Di tahun yang sama, skuad The Red Devils saat itu sedang jaya-jayanya dengan mampu meraih treble winner. Dengan nasib yang hampir 90 derajat berbeda, wajar jika warga Manchester lebih banyak mendukung skuad Setan Merah. Itu artinya jumlah fans mereka dinilai lebih besar dibandingkan dengan skuad The Citizen. Hal itu bisa dibuktikan dengan tingginya antusias warga Manchester menyaksikan Setan Merah ke Old Trafford. Terbukti pada setiap laganya skuad Setan Merah selalu dihadiri kurang lebih 50.000 penonton. Berbanding jauh dengan jumlah penonton Manchester City yang hanya mencatatkan 25.000 penonton saja. Lebih mirisnya lagi, Manchester City juga dinilai punya stadion yang kurang layak. Stadion tersebut dinilai punya bangku yang kurang layak. Oleh sebab itu di tahun 2003 manajemen sempat ingin merenovasi Stadion Main Road. Oleh sebab itu di tahun 2003 manajemen sempat ingin merenovasi Stadion Main Road. Akan tetapi mereka mengurungkan niatnya dengan lebih memilih untuk membangun stadion baru. Selain itu, wakil presiden Manchester City saat itu yakni Frank Johnson juga mengusungkan suatu ide gila. Saat itu Johnson ingin menggabungkan kedua tim yang berada di kota Manchester. Pasalnya Johnson merasa iri melihat skuad Setan Merah yang lebih sukses dari klubnya. Namun usulan tersebut langsung ditolak oleh para petinggi Manchester City saat itu. Diakuisisi Sheikh Mansour. Setelah lama hibernasi, Manchester City punya secerca harapan yang baru. Pasalnya di tahun 2008 skuad The Citizen resmi diakuisisi oleh pengusaha kaya raya asal Timur Tengah yakni Sheikh Mansour. Sheikh Mansour merupakan seorang anak dari mantan Presiden Uni Emirat Arab yakni Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Saat itu Sheikh Mansour mengakuisisi saham dari The Citizen sebesar 90%. Pria kelahiran Abu Dhabi ini mengeluarkan dana sebesar 81 juta pound sterling atau 1,3 triliun rupiah. Dengan dana tersebut, Sheikh Mansour berhasrat untuk menjadikan Manchester City sebagai klub raksasa baru di masa depan. Namun dia mengatakan kalau hal itu nggak akan mudah diwujudkan seorang diri. Sheikh Mansour menyebut jika keinginan dirinya merealisasikan cita-citanya secara perlahan. Dia berjanji akan melakukan transformasi terhadap Manchester City. Namun ada cerita menarik sebelum Sheikh Mansour mengakuisisi mayoritas skuad The Citizen. Hal itu disampaikan oleh legenda Liverpool yakni Graeme Souness. Dia menyebut jika orang nomor satu di skuad The Citizen itu hampir saja menjadi pemilik Liverpool. Bahkan Sheikh Mansour sudah mengirimkan perwakilannya yakni Amanda Staveley untuk bernegosiasi dengan pihak Liverpool. Sayangnya mereka saat itu nggak mencapai kata sepakat dan akhirnya Sheikh Mansour memilih untuk membeli Manchester City saja. Setelah melakukan pembelian, Sheikh Mansour langsung membuat gebrakan dengan membeli pemain dengan harga yang cukup nggak masuk akal. Namun kebanyakan pemain yang didatangkan berposisi sebagai penyerang. Mulai dari Robinho, Emmanuel Adebayor, Roque Santa Cruz, Adam Johnson hingga Benjani. Di antara mereka Santa Cruz harus bernasib sial karena gagal melanjutkan performa apiknya di skuad Citizen. Padahal saat membela Blackburn Rovers, dia melesakkan 19 gol di musim 2007-2008. Kebangkitan Manchester City. Kebangkitan Manchester City dimulai setelah dipecatnya Mark Hughes di pertengahan musim 2009 setelah City menelan 7 kali imbang berturut-turut. City menggantinya dengan Roberto Mancini yang saat itu sukses membuat Inter Milan menjadi gacor. Dia membantu Inter Milan meraih trofi domestik pertama sejak 1989 dengan menjuarai Coppa Italia. Lalu berlanjut dengan koleksi 3 Scudetto untuk Inter Milan hingga akhir masa baktinya di 2008.
Di konferensi pers awal kedatangannya, Mancini dan manajemen sama-sama berkeinginan untuk memenangkan banyak trofi. Untungnya omongan itu bukan sekedar gembar-gembor saja. Pelatih yang dulunya berposisi sebagai striker itu langsung memenangkan 4 laga perdananya bersama Manchester City, mencetak 10 gol dan hanya kebobolan 1 kali. Meski nyaris mencapai mimpi ke kompetisi tertinggi Eropa, anak asuhan Mancini harus puas di peringkat kelima pada musim perdananya sebagai pelatih. Hal itu membuat presiden klub Khaldun Al-Mubarak menambah modal yang lebih besar di musim berikutnya. The Citizen membayar 183 juta euro untuk 7 pemain yang sedang top-topnya. Ada David Silva yang masih 24 tahun, Mario Balotelli 20 tahun, Alexander Kolarov, Edin Dzeko, James Milner, Jerome Boateng hingga Yaya Toure. Semua pembelian itu membuat mereka berhasil mengakhiri musim di peringkat 3 klasemen dan dipastikan ikut Liga Champions pada musim berikutnya. Manchester Biru juga membuka puasa gelarnya sejak 35 tahun yang lalu dengan menjuarai Piala FA. 1 tahun setelahnya, Manchester City memastikan gelar Liga Inggris pertamanya sejak 44 tahun yang lalu. Gelar yang spesial karena mereka harus bersaing dengan Manchester United hingga detik-detik terakhir pertandingan. Satu nama yang menentukan adalah Sergio Aguero, sang pencetak gol bersejarah sekaligus top skor sepanjang sejarah mereka. Jika Mancini nggak bersikeras mendatangkan penyerang Argentina itu, mungkin saja peristiwa ini nggak akan terjadi. Roberto Mancini mengatakan momen dramatis itu membuatnya merinding. Ia juga menyebutkan kalau kemenangannya tersebut lebih indah ketimbang gelar juara pertama kalinya bersama Inter Milan. Roberto Mancini mengakhiri masa kepelatihannya dengan memberikan 1 gelar lagi untuk Manchester City, yakni FA Community Shield usai mengalahkan Chelsea dengan skor 3-2 di musim 2012-2013. Dia dipecat dari kursi pelatih setelah kurangnya kemajuan pada skuad The Citizen. Ditambah lagi dia dikabarkan gak akur dengan beberapa pemain dan stafnya. Meskipun begitu, Mancini telah mencatatkan 113 kemenangan dengan 191 laga di seluruh kompetisi, menempatkannya sebagai salah satu klub produktif kala itu. Lahirnya legenda Manchester City. Proses panjang Manchester City membuat mereka akhirnya punya sejarah bagus dan pemain legenda. Pemain yang paling diingat tentu saja adalah Sergio Kun Aguero. Didatangkan dari Atletico Madrid saat usianya 23 tahun, Mancini sempat menyebut Aguero sebagai titisan Romario. Komentar itu dia ucapkan setelah melihat debut Premier League Aguero menghadapi Swansea City. Dia menambahkan keduanya adalah pemain yang sama. Sebagai informasi, Romario adalah pemenang Piala Dunia 1994. FIFA mencatat pemain asal Brazil itu mencetak 1000 gol sepanjang karir profesionalnya. 10 tahun berseragam biru muda, Aguero telah mencatatkan 390 permainan dengan koleksi 280 gol dan menyumbangkan 5 trofi Premier League. Berkat dedikasinya, Aguero sampai dibuatkan patung yang menyerupai dirinya bersama Vincent Kompany dan David Silva. Kompany sendiri adalah kapten legendaris yang memimpin City selama 9 tahun, termasuk membawa City juara Piala FA di musim 2010-2011, serta menguatkan mental 10 rekannya di lapangan saat meraih gelar dramatis Premier League. Joe Hart mengatakan Vincent Kompany merupakan panutan bagi klub. Kiper yang sekarang bermain untuk Celtic itu juga menambahkan Kompany merupakan pemain kelas atas dengan kepribadian hebat. Sementara itu David Silva dibuatkan patung karena kepiawaiannya sebagai gelandang serang, menjadikannya sebagai salah satu pemain kunci dalam kesuksesan era emas Manchester City. Mantan rekannya Yaya Toure mengatakan peran David Silva sangatlah dibutuhkan. Kecerdasan dan kemampuannya dalam membuka ruang membuatnya dianggap sebagai sosok pemain yang penuh percaya diri dan berpengalaman. Pep Guardiola juga pernah mengatakan kekagumannya kepada David Silva. Ketika David Silva berpisah dari Etihad Stadium, Pep Guardiola merasa sang gelandang berhak mendapatkan perpisahan yang lebih layak, bukan hanya tepuk tangan kecil dari para fans. Sementara itu, Presiden klub Khaldun Al-Mubarak mengatakan ketiga patung yang ada di Etihad Stadium itu merepresentasikan era emas Manchester City. Ia menganggap kalau era tersebut akan selalu menjadi era terbaik klub, bahkan mungkin ia berpikir hingga 100 tahun ke depan. Makin menggila di era Pep Guardiola. Setelah berhasil menjadi tim papan atas, manajemen Manchester City membuat kejutan dengan menunjuk Pep Guardiola.
Saat itu Guardiola menggantikan posisi dari Manuel Pellegrini. Pelatih asal Chili ini dipecat setelah dirinya gagal memenuhi ekspektasi manajemen. Saat itu Guardiola diharapkan bisa membawa skuad The Citizen menjadi tim raksasa, termasuk bisa membuat Manchester City berjaya di ajang Liga Champions. Akan tetapi di musim pertamanya Guardiola harus merasakan pil pahit usai gagal meraih satupun trofi. Di kompetisi Premier League mereka cuma mampu finish di peringkat 3 di bawah Chelsea dan Tottenham Hotspur. Walaupun begitu Pep Guardiola nggak terlalu memperdulikannya. Guardiola bilang kalau skuadnya akan jauh lebih kuat di musim berikutnya. Benar saja Manchester City berhasil meraih gelar juara Premier League di musim 2017-2018 yang lalu. Saat itu skuad The Citizen tampil menggila dengan mampu mengumpulkan 100 poin. Mereka bahkan unggul 19 poin dari sang rival Manchester United yang mengoleksi 81 poin. Keberhasilan Pep Guardiola mendapatkan sanjungan dari Bakary Sagna. Mantan pemain Arsenal ini menyebut kalau skuad The Citizen bakal mendominasi di musim-musim berikutnya. Sagna merasa yakin jika Guardiola akan membawa kejayaan untuk Manchester City. Omongan Sagna berhasil dibuktikan hingga musim 2021-2022 kemarin. Saat itu skuad The Citizen mendominasi kompetisi domestik dengan raihan 11 gelar. Gelar tersebut sudah termasuk 4 gelar Premier League sejak tahun 2018. Namun Guardiola mengaku belum puas dengan torehan impresif yang didapatkannya. Sebab pelatih asal Spanyol ini berambisi untuk bisa meraih gelar Liga Champions. Pasalnya sejak tahun 2016 mereka selalu gagal mendaratkan trofi si kuping besar ke Etihad Stadium. Sempat hampir ditinggal Pep Guardiola. Manchester City sempat hampir ditinggal oleh Pep Guardiola di musim ini. Hal tersebut disebabkan karena Manchester City didakwa oleh Liga Inggris karena mengakali financial fair play. Mereka diduga telah melanggar aturan tersebut sejak 9 musim yang lalu. Saat itu Manchester City terancam bakal mendapatkan hukuman yang berat, mulai dari pengurangan poin sampai terdegradasi ke divisi Championship. Apalagi menurut kabar saat itu Manchester City nggak bisa mengajukan banding apapun. Alasannya skuad The Citizen mendapatkan dakwaan langsung oleh pemegang kompetisi yakni Premier League. Sebelumnya mereka sempat tersandung kasus serupa oleh UEFA. Akan tetapi The Citizen berhasil lolos setelah mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Fabrizio Romano bilang kalau dakwaan yang diberikan UEFA berbeda dengan Premier League. Sebab saat mendapatkan gugatan dari UEFA, para klub bisa langsung mengajukan banding. Namun di bawah aturan Premier League, Manchester City nggak bisa melakukan hal tersebut. Setelah itu situasi yang terjadi kepada Manchester City terus memburuk. Pasalnya Premier League saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan investigasi kepada pasukan Pep Guardiola. Bahkan Manchester City sempat dicecar oleh 100 dakwaan lebih. 100 dakwaan itu salah satunya meliputi kasus penggelapan dana oleh beberapa sponsor. Di sisi lain mantan kepala penyidik UEFA yakni Yves Lateme ikut berkomentar atas kasus Manchester City. Menurutnya skuad The Citizen sudah melakukan penipuan sejak tahun 2019. Namun Lateme mengatakan kalau saat itu Manchester City sudah membayar pengacara untuk menghentikan penyidikan. Menghapus kutukan juara. Walaupun sempat diisukan bakal pergi, Pep Guardiola memutuskan untuk bertahan di Manchester City. Dia berkomitmen bertahan walaupun skuad The Citizen dilanda kasus besar. Namun pelatih asal Spanyol itu berharap jika kasus ini segera bisa tuntas dalam waktu dekat. Keputusan Guardiola untuk bertahan di Etihad Stadium dinilai sudah tepat. Pasalnya, dia baru saja berhasil mengantarkan Manchester City meraih gelar juara Liga Champions. Di laga finalnya, skuad The Citizen berhasil menekuk Inter Milan dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dilesakan lewat Rodri di menit 68. Ini merupakan gelar pertama Liga Champions Manchester City sepanjang sejarah. Itu artinya Pep Guardiola bisa menghentikan kutukan yang selalu menghantui skuad The Citizen. Sebelumnya, kutukan itu dilontarkan oleh agen Yaya Toure yakni Dimitri Seluk. Saat itu Seluk mengatakan jika seluruh dukun Afrika telah mengutuk Pep Guardiola. Dukun Afrika itu menyebut jika Guardiola nggak akan pernah memenangkan trofi Liga Champions lagi. Mirror mengabarkan jika Dimitri Seluk sempat meminta dukun tersebut untuk mengangkat kutukannya.
Rencana itu sengaja diambil untuk gak menyakiti perasaan dari Yaya Toure. Dimitri Seluk pun meminta maaf atas ketidaksukaan semua orang dari komentar yang dilontarkannya. Di sisi lain, Yaya Toure juga sudah mencabut kutukan tersebut. Hal itu dia sampaikan saat pengundian fase grup Liga Champions musim ini. Yaya Toure mengatakan kalau dirinya saat ini sudah nggak sakit hati lagi dengan sikap Guardiola. Dia punya keyakinan jika Manchester City bisa memenangkan trofi si kuping besar pertamanya. Pembuktian Pep Guardiola yang sempat diremehkan. Pep Guardiola nggak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah berhasil membawa Manchester City juara. Guardiola bilang jika ini merupakan kerja keras dari para pemain dan juga staf. Mantan pemain Barcelona ini berhasrat bisa membawa Manchester City selalu tampil konsisten di Liga Champions. Guardiola juga menyampaikan komentar dengan menyindir Real Madrid. Pelatih berusia 52 tahun itu berhasrat untuk bisa menyamai torehan trofi dari Real Madrid. Guardiola mengatakan jika mereka hanya terpaut 13 trofi saja dari skuad Los Blancos. Kehebatan Guardiola ini juga membuat legenda rival yakni Rio Ferdinand berdecak kagum. Ferdinand bahkan gak sungkan-sungkan menyebut Guardiola sebagai salah satu pelatih terbaik yang pernah terlahir di dunia. Dalam wawancaranya bersama BT Sport, Ferdinand mengatakan Guardiola adalah pelatih yang gak tertandingi. Pasalnya, dia punya visi misi permainan yang cukup jelas. Keberhasilan Manchester City memenangkan trofi si kuping besar juga membuat para legenda mereka merasa senang. Salah satunya datang dari Sergio Aguero. Saat itu Aguero menyaksikan langsung pertandingan di stadion dengan didampingi oleh Carlos Tevez. Aguero menilai jika pemain Manchester City banyak yang terlihat gugup di babak pertama. Namun mantan pemain Barcelona itu terlihat sumringah usai Rodri berhasil mencetak gol. Aguero memuji Rodri sebagai pemain yang bisa memecah kebuntuan. Itulah ulasan perjalanan lengkap Manchester City memenangkan trofi Liga Champions. Bagaimana pendapatmu? Apakah Manchester City menjelma jadi raksasa baru di Liga Champions? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.